Di negara Korea, terdapat sebuah wabah yang mematikan. Wabah itu membuat orang bertingkah aneh dan melakukan pembunuhan secara kejam. Sampai Ladusing dan Pastur tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya orang-orang terpilih yang bisa. Cerita diawali dari 3 orang pembasmi iblis yang disebut tim Holy Knight, yaitu Kang Bao, Sharon, dan Kim Gan. Kang Bao adalah bos dari tim Holy Knight. Dia memiliki kemampuan bertarung dan kekuatan pada pukulannya. Sharon, yaitu seorang perempuan yang memiliki kemampuan spiritual seperti dukun. Dan Kim Gan berperan sebagai kameramen untuk dokumentasi pekerjaannya. Suatu ketika, datanglah 2 orang pria. Sebut saja namanya Johnny dan Jono. Jono yang panik karena anaknya menghilang, meminta bantuan kepada tim Holy Knight. Jono menjelaskan bahwa putrinya bernama Sujin tidak bisa dihubungi. Dia menduga pasti ada yang salah. Dan muncullah berita yang beredar di televisi, kejadian yang sama seperti apa yang dialami putrinya Jono. Setelah percakapan panjangnya, terjadilah transaksi sebagai tanda sepakat. Kang Bao, yang senang mendapatkan pekerjaan pertamanya, langsung memberi isyarat ke rekannya. Ketika Kang Bao dan rekan-rekannya mencari Sujin, banyak orang yang pesta dan bermabuk-mabukan. Namun, di salah satu lorong, Kang Bao melihat 3 penjaga, yang diduga tempat Sujin berada. Kang Bao yang kuat dan pemberani, langsung memberikan salam olahraga. Ketika tim Holy Knight melihat Sujin berbaring di atas altar, mereka langsung beraksi sesuai kemampuannya masing-masing. Setelah semua pengikut iblis itu tidur, altar yang dijadikan persembahan dibakar oleh Kang Bao. Cerita berlanjut di salah satu rumah sakit. Ada seorang dokter yang bernama Jung Won. Dia memiliki adik yang bernama Eun Seo. Mereka adalah adik kakak yang sangat bahagia. Namun di suatu ketika semuanya berubah. Eun Seo yang tadi baik dan ceria, menjadi agresif dan bertingkah aneh. Jung Won, yang tidak percaya dengan adanya gangguan iblis atau roh jahat, merawat adiknya sendiri di rumah sakit, tempat dia bekerja. Pada saat Jung Won melihat CCTV, mendapati adiknya yang diikat, menghilang dari ranjang. Sesampainya di kamar adiknya, Jung Won kaget, mendapati Eun Seo berada di belakangnya. Setelah kejadian itu, Jung Won menemui temannya pastor bernama Marco. Marco yang dulunya teman dekat Kang Bao, menyuruh Jung Won untuk menemuinya. Ketika Jung Won menemui Kang Bao, dan menjelaskan masalah adiknya. Kang Bao menolak untuk membantunya. Kang Bao, Joseph, dan Marco adalah dulunya teman dekat. Namun karena masa lalunya, Kang Bao menyimpan dendam kepada Marco dan Joseph. Jung Won yang ditolak bantuannya, menitipkan sebuah rekaman video adiknya ke Sharon. Jung Won yang penasaran dengan masa lalu Kang Bao, dia langsung menemui Marco. Marco yang mendengar hal itu, datang ke rumah Kang Bao, meminta bantuan untuk temannya. Kang Bao yang mulai bingung, tiba-tiba membangkitkan iblis Lucifer di dalam dirinya. Akhirnya Kang Bao bersedia membantu Jung Won dan adiknya. Setelah menemui Jung Won, tim Holy Knight memberitahu masalah adiknya. Sharon bertanya, apakah ada orang yang datang ke rumah? Dan Jung Won menjawab. Sharon menjelaskan, orang yang dia temui di rumah dan tempat kerjanya, memiliki tanda iblis. Saat tim Holy Knight melihat Eun Seo, hal aneh terjadi. Eun Seo tiba-tiba menghilang dari kamar, dan ditemukan melalui monitor CCTV.
Ketika tim Holy Knight mengejar Eun-seo, mereka dihadang oleh pasien yang dikendalikan Eun-seo. Setelah ditemukan, Sharon berkata, sesampainya di rumah, tim Holy Knight membuat ritual untuk mencari tahu nama iblis tersebut. Dan setelah ritual dimulai tiba-tiba, Kang Bao yang pemberani dan kuat memeriksa keluar. Dan ternyata, Kang Bao melihat sekumpulan pemuja iblis. Sudah tidak diragukan, salam olahraga pun dimulai. Sharon sebagai dukun, merasakan ada yang aneh di rumah itu. Setelah mencari kesana kemari, dia menemukan sesuatu di tembok. Entah bahasa apa yang sudah ditulis, namun Kang Bao tidak berpikir lama-lama. Setelah membogem tembok, iblis Lucifer masa lalu Kang Bao keluar kembali. Kang Bao yang terkena genjutsu iblis Lucifer hilang kesadaran. Tidak lama tiba-tiba menjadi dingin seperti kulkas. Sharon, yang terlalu memasuki dunia iblis, sampai dibawa ke alamnya. Namun, Sharon berhasil keluar, tidak lama iblis di dalam tubuh Eun-seo mengamuk. Eun-seo yang saat ini sudah 100% dikuasai iblis, membuat tim Holy Knight turun semua. Namun, Jungwon mengingat kata-kata pemilik rumah sebelumnya. Tidak diragukan lagi, Kang Bao sebagai bos di sini, memeriksa yang dikatakan pemilik rumah sebelumnya. Dan ternyata, Kang Bao menemukan tempat ritual tersembunyi. Salam olahraga pun terjadi kembali. Di sisi lain, Eun-seo yang sudah 100% menjadi iblis terus mengamuk. Sharon yang sudah kehabisan tenaga, hampir kerasukan iblis tersebut. Kang Bao yang masih asik dengan olahraganya, sampai hampir mati. Tapi Mas Bro tidak tahu, kalau Kang Bao punya iblis Lucifer di dalam dirinya. Setelah selesai dengan olahraganya, Kang Bao membantu rekan-rekannya melawan Eun-seo. Tapi bukannya melawan, mereka malah turun semua. Ketika semua lagi tertidur, Sharon bermimpi iblis yang ada di dalam diri Eun-seo. Setelah Sharon bangun dari tidurnya, dia mengetahui nama iblis itu. Moloch adalah raja iblis berbentuk banteng. Ketika namanya sudah diketahui, iblis itu langsung mengamuk. Setelah iblis mengamuk, tiba-tiba dia membuka pintu dimensi. Yang hampir membuat Kim Gan, Jungwon, dan Eun-seo masuk ke pintu dimensi. Kang Bao yang melihat kejadian itu tidak tinggal diam. Kang Bao dengan kekuatan Lucifernya, memukul kepala banteng itu. Sampai-sampai banteng itu menutup pintu dimensi. Terima kasih sudah menonton.